Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak soleh dan soleha senantiasa sehat dan senantiasa bersemangat dalam belajar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akan mengingatkan kembali adab ketika akan belajar. Sudahkah kalian mengambil air wudhu? Jika sudah, boleh dilanjut untuk melaksanakan sholat duha. Setelah itu, dipersiapkan untuk membaca 10 mushafat dan dilanjutkan dengan membaca al-maksurat. Jika sudah dilakukan, bagi yang tidak berpuasa, silakan boleh mengambil air minumnya untuk menemani belajar. Nah, jika sudah siap semuanya, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tematik tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan subtema keanekaragaman dan kekayaan alam Indonesia. Seperti yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 4, bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman dan kekayaan alam yang sangat banyak. Kita ingat satu persatu yuk. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, ya, sehingga Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Pada masing-masing pulau itu didiami oleh banyak sekali beraneka ragam suku bangsa. Nah, dari suku bangsa ini juga akan melahirkan keanekaragaman yang lainnya. Di antaranya adalah keanekaragaman pakaian tradisional. Selain pakaian tradisional, ada juga lagu daerah, senjata tradisional, dan alat musik tradisional lainnya. Wah, ternyata banyak sekali ya keanekaragaman Indonesia. Selanjutnya, keanekaragaman Indonesia lainnya adalah agama. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui dan disahkan oleh pemerintah Indonesia. Keenam agama tersebut diantaranya adalah agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Walaupun Indonesia memiliki 6 agama yang berbeda, masyarakat Indonesia hidup secara berdampingan secara rukun dan damai. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman dan kekayaan alam berupa fauna dan flora yang tersebar di seluruh Indonesia. Jenis-jenis fauna dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, jenis fauna asiatis, yaitu fauna atau hewan yang terdapat di bagian barat Indonesia. Biasanya, tipe asiatis ini memiliki badan yang besar. Contohnya seperti gajah, badak, harimau, dan lainnya. Tipe yang kedua yaitu jenis fauna peralihan. Jenis tipe ini terdapat di bagian tengah Indonesia. Jenis yang ketiga adalah tipe fauna australis yang terdapat di bagian timur Indonesia. Nah, untuk jenis dan macam-macam hewan ini atau macam-macam fauna ini, kalian bisa membaca kategorinya atau hewan-hewan apa saja yang termasuk dalam tipe tersebut di buku LKS kalian ya. Budayakan untuk rajin membaca. Setelah itu ada keanekaragaman dan kekayaan flora di Indonesia. Nah, flora atau tanaman di Indonesia juga memiliki keanekaragaman yang sangat luas dan sangat banyak.
Masya Allah ya, ternyata Indonesia itu adalah negara yang kaya raya. Nah, untuk tipe ini juga bisa kalian baca di LKS. Selain itu, Indonesia juga memiliki penampakan alam yang sangat indah dan sangat banyak. Bisa dilihat ya, itu contoh dalam video tersebut adalah itu salah satu contoh dari wisata bawah laut ya, yang menunjukkan bahwa bawah laut Indonesia memiliki keindahan yang luar biasa. Kemudian ada juga penampakan buatan yang dibuat oleh masyarakat Indonesia pada zaman dahulu, yaitu Candi Borobudur. Dan Candi Borobudur ini adalah salah satu candi yang menjadi keajaiban dunia. Masya Allah ya, Indonesia memiliki kekayaan yang sangat banyak. Maka dari itu, sepatutnya kita sebagai masyarakat dan anak Indonesia, kita wajib untuk bersyukur dan mencintai Indonesia. Kemudian, kita akan lanjut pada peta persebaran penduduk Indonesia. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, dalam peta tersebut itu berbagai macam warnanya. Ada warna merah, ada warna orange, ada warna hijau. Nah, setiap warna itu menunjukkan kepadatan penduduk yang mendiami suatu pulau atau provinsi di Indonesia. Kita ambil contoh Pulau Jawa. Pulau Jawa itu berwarna orange dan ada juga yang berwarna merah ya, itu Provinsi DKI Jakarta. Yang berwarna merah itu adalah daerah atau provinsi yang memiliki kepadatan penduduk yang paling banyak. Sementara itu, pada Pulau Papua, yaitu di Provinsi Papua Barat, adalah salah satu provinsi yang paling sedikit penduduknya. Nah, kita lihat ya pada peta tersebut. Jadi, pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Selanjutnya, disusul dengan Pulau Bali. Pulau Bali juga memiliki kepadatan penduduk yang cukup padat. Dan provinsi yang memiliki penduduk yang paling sedikit berada di Provinsi Papua Barat. Ya, diperhatikan ya anak soleh dan soleha petanya. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari juga peta persebaran agama di Indonesia. Sama halnya dengan peta persebaran penduduk, peta persebaran agama di Indonesia juga ditandai dengan warna. Warna hijau menunjukkan agama Islam. Warna kuning menunjukkan agama Kristen Protestan. Warna pink menunjukkan agama Katolik. Warna merah menunjukkan agama Hindu. Dan warna orange menunjukkan agama Buddha. Kalau kalian lihat, peta penyebaran agama di Indonesia, sebagian besar wilayah di Indonesia berwarna hijau. Nah, berarti agama yang paling besar dan paling banyak di Indonesia adalah agama Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Mengapa Indonesia disebut dengan negara maritim? Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah kepulauan dan memiliki perairan yang lebih luas. Nah, ciri keberagaman budaya lokal di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama, suku bangsa. Yang kedua, bahasa.
Yang ketiga, seni dan budaya. Yang keempat, agama atau religi. Keempat aspek ini adalah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dari keempat aspek ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah dengan adanya keempat keragaman ini, Indonesia menjadi agama yang, memiliki budaya yang sangat banyak, sehingga bisa menarik wisatawan asing yang akan berwisata ke Indonesia. Serta karena adanya keanekaragaman bahasa, perbendaharaan kosakata di Indonesia juga banyak karena Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, yaitu yang memiliki banyak sekali pulau, maka ketika kita akan bepergian ke suatu daerah, kita membutuhkan alat transportasi. Ya, alat transportasi tersebut dapat berupa transportasi udara, transportasi darat, dan transportasi laut. Sarana transportasi di Indonesia meliputi bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun. Nah, nanti pada modul kalian akan membahas atau akan mengidentifikasi, mencari tahu tentang bandara dan pelabuhan yang terdapat dalam Pulau Jawa. Ya. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus, latihannya adalah buatlah kreativitas peta persebaran agama di Indonesia. Dengan langkah-langkahnya ada bisa kalian lihat pada modul tematik halaman 35. Jika sudah membuat kreativitas tersebut, kalian boleh memfoto hasil karya kalian, kemudian dikirimkan ke Bu Guru, atau bisa juga diupload ke medsos yang kalian punya. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus, kegiatannya adalah mengerjakan latihan soal pada modul tematik tema 1, halaman 33 sampai 34, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Dan halaman 35, yaitu mengidentifikasi bandara dan pelabuhan yang terdapat di Pulau Jawa. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang Bu Guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.